Selamat datang, oke kita mulai dengan sebuah pemandangan yang pasti udah nggak asing lagi. Apalagi buat kita yang tinggal di daerah tropis. Awal musim hujan, tiba-tiba ribuan serangga bersayap ini muncul entah dari mana ngerubungin lampu di teras rumah. Besok paginya, yang tersisa cuma tumpukan sayap di mana-mana. Kelihatannya sepele ya, cuma gangguan musiman. Tapi tahu nggak, di balik semua itu ada sebuah kisah biologi yang luar biasa. Ini adalah kisah tentang kerajaan yang tersembunyi, tentang strategi bertahan hidup yang super canggih, dan tentang sebuah misi berisiko tinggi yang diluncurkan persis dari bawah kaki kita. Yuk kita kupas tuntas, jauh lebih dalam dari sekedar serangga pengganggu untuk mengungkap dunia rayap yang ternyata sangat menakjubkan. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Dari mana sih datangnya ribuan atau bahkan mungkin jutaan laron ini serentak dalam satu malam? Mereka seakan-akan muncul begitu saja, lalu lenyap. Tapi ini sama sekali bukan kejadian acak loh. Ini adalah puncak dari sebuah proses yang udah berjalan bertahun-tahun. Sebuah acara yang direncanakan dengan presisi biologis oleh sebuah komunitas yang super terorganisir. Jadi untuk paham serbuan ini, kita harus kenalan dulu. Siapa sih sebenarnya laron itu? Oke, kita luruskan dulu ya. Laron itu bukan spesies serangga yang beda. Mereka itu sebenarnya adalah alats atau bisa kita bilang kasta reproduktif dari sebuah koloni rayap yang sudah dewasa. Gampangnya gini, mereka itu para pangeran dan putri dari kerajaan rayap. Mereka dibesarkan khusus untuk satu tujuan, ninggalin sarang mereka yang nyaman, terbang keluar, cari pasangan, dan mendirikan dinasti baru. Jadi, setiap laron yang Anda lihat itu adalah calon raja atau calon ratu. Serbuan mereka itu bukan invasi hama biasa. Ini adalah sebuah penerbangan massal untuk kawin, sebuah eksodus para bangsawan untuk menaklukkan wilayah baru. Nah, untuk memahami misi para pangeran dan putri ini, kita harus belusukan dulu ke asal-usul mereka, koloni rayap. Jauh di bawah tanah atau tersembunyi di dalam kayu-kayu rumah kita, ada sebuah kota metropolitan yang berjalan dengan efisiensi yang luar biasa. Ini adalah masyarakat yang sangat terstruktur, dengan pembagian kerja yang super ketat. Setiap individu punya peran spesifik yang semuanya bertujuan untuk kelangsungan hidup koloninya. Dan koloni ini tidak terbentuk dalam semalam. Butuh waktu bertahun-tahun sampai akhirnya cukup dewasa untuk bisa menghasilkan laron. Sekarang coba kita lihat siapa saja penghuni kerajaan ini. Angkanya ini menarik banget. Sekitar 85% dari seluruh populasi koloni itu terdiri dari kasta pekerja. Mereka ini tulang punggungnya. Mereka yang bangun sarang, cari makan, ngurusin telur dan bayi rayap. Pokoknya semua kerjaan kasar mereka yang lakukan. Nah, sisa 15%-nya itu terdiri dari prajurit yang tugasnya menjaga koloni dan kasta reproduktif, yaitu para calon raja dan ratu. Artinya apa? Artinya seluruh kerja keras dari 85% populasi ini didedikasikan sepenuhnya untuk mendukung dan melindungi masa depan genetik yang dipegang oleh segelintir 15% sisanya. Luar biasa kan? Soal reproduksi, rayap ini punya strategi yang canggih banget. Mereka punya semacam plan A dan plan B. Plan A-nya adalah para laron atau aletes yang kita lihat terbang itu. Mereka adalah strategi ekspansi, cara koloni menyebarkan gennya ke tempat-tempat baru. Tapi mereka juga punya plan B yang brilian, namanya neotenik. Mereka ini individu yang udah dewasa secara seksual, tapi nggak punya sayap. Mereka diam aja di dalam koloni. Fungsinya kayak asuransi biologis. Kalau misalnya sang ratu utama mati atau udah nggak produktif lagi, para neotenik ini bisa langsung aktif dan ngambil alih tugas bertelur. Jadi, kelangsungan hidup koloni induk tetap terjamin. Oke, kalau laron itu pangeran dan putrinya, maka pusat dari seluruh alam semesta rayap ini adalah sang ratu. Ratu ini bukan cuma pemimpin, dia itu adalah mesin biologis, sebuah pabrik telur yang kerja non-stop untuk menopang populasi koloni. Skala operasinya, seperti yang akan kita lihat sebentar lagi, benar-benar di luar nalar. Dan jadi kunci kenapa koloni rayap itu tangguh banget. Mari kita mulai dengan angka yang paling gila. Satu ekor ratu rayap itu bisa menghasilkan sampai 30.000 telur. Bukan per bulan ya, tapi per hari. Coba bayangin, itu kira-kira satu telur setiap 3 detik, 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Kemampuan produksi massal kayak gini memastikan koloni bisa terus tumbuh dan mengganti pekerja yang mati dengan cepat. Ini juga alasan kenapa kerusakan akibat rayap bisa terjadi begitu cepat dan masif.
Produktivitas yang gila-gilaan ini didukung sama umurnya yang juga panjang banget. Seekor ratu rayap itu bisa hidup sampai 10, bahkan 15 tahun. Rentang hidup yang luar biasa ini ngasih stabilitas jangka panjang buat koloni. Jadi, selama belasan tahun, dia akan terus-menerus memproduksi generasi baru, memastikan kerajaan yang dia bangun itu nggak cuma bertahan, tapi juga berkembang sampai cukup matang untuk menghasilkan laron-laronnya sendiri. Nah, kalau kita gabungkan produktivitas hariannya dengan umurnya yang panjang, kita bakal dapat angka yang, wow, astronomis. Selama masa hidupnya, satu ratu rayap bisa menghasilkan lebih dari 109 juta telur. Angka ini nunjukin betapa besarnya potensi genetik dari satu koloni aja. Jadi, selama sang ratu, si pabrik telur ini masih hidup dan sehat, koloni itu pada dasarnya bisa dibilang abadi. Kemunculan laron yang serentak itu sama sekali bukan kebetulan. Ini adalah hasil dari sinkronisasi biologis yang super kompleks, sebuah respons bareng-bareng terhadap sinyal-sinyal lingkungan yang sangat spesifik. Koloni ini bisa nunggu berbulan-bulan sampai semua kondisi ideal terpenuhi. Cuma ketika jendela peluang yang sempit ini terbuka, barulah sinyal untuk terbang diberikan. Dan ribuan laron diluncurkan dalam sebuah misi hidup atau mati. Jadi, apa aja sih pemicunya? Data penelitian ngasih kita jawaban yang cukup jelas. Pertama, suhu udara harus stabil di atas 21 derajat Celcius. Ini penting biar otot terbang mereka bisa kerja maksimal. Kedua, kelembapan udara harus tinggi di atas 80%. Ini krusial banget buat ngelindungin mereka dari dehidrasi. Ketiga, serbuan ini hampir selalu terjadi setelah hujan. Kenapa? Karena hujan bikin tanah jadi lembek. Dan ini syarat mutlak biar mereka bisa gali sarang baru. Dan yang terakhir, tentu saja, ketertarikan mereka sama cahaya. Yang sayangnya justru sering nuntun mereka ke bahaya di rumah-rumah kita. Oke, penerbangan pun dimulai. Ribuan laron udah ada di udara. Tapi, ini baru awal dari perjalanan mereka yang super berbahaya. Mereka harus menghindari predator kayak burung, tokek, dan kelelawar, bertahan dari dehidrasi, dan yang paling penting, nemuin pasangan yang cocok di tengah-tengah kekacauan itu. Cuma segelintir yang beruntung yang bisa lanjut ke fase berikutnya, proses transformasi menjadi pendiri koloni. Setelah sepasang laron berhasil menemukan satu sama lain, ada sebuah transformasi dramatis yang terjadi. Mereka bakal secara aktif melepaskan sayap mereka sendiri. Proses ini adalah titik di mana mereka nggak bisa balik lagi. Mereka nggak akan pernah bisa terbang lagi. Melepas sayap ini adalah tanda transisi dari fase penyebaran ke fase mendirikan koloni. Setelah itu, mereka akan melakukan perilaku unik yang disebut tandem running, di mana si betina jalan di depan dan jantan ngikutin di belakangnya, persis kayak prosesi kerajaan mini, sambil mereka cari lokasi yang sempurna untuk memulai kerajaan baru. Lantas, seberapa besar sih peluang mereka buat berhasil? Jujur, kalau di alam liar, kecil banget. Data menunjukkan tingkat kelangsungan hidup laron itu cuma sekitar 1–2%. Sebagian besar bakal mati dimakan predator, dehidrasi, atau gagal nemu pasangan. Tapi, mungkin Anda pernah lihat data lain yang bilang tingkat keberhasilannya bisa sampai 85%. Nah, ini penting buat dipahami. Angka 85% itu kemungkinan besar merujuk pada keberhasilan individu yang udah berhasil ngelewatin fase terbang dan nemuin kondisi yang super ideal. Intinya adalah, meskipun peluang satu laron itu kecil, jumlah mereka yang terbang itu banyak banget, jadi keberhasilan 1–2% aja udah cukup untuk memulai puluhan, bahkan ratusan koloni baru di sekitar kita. Nah, ini dia bagian yang paling penting buat kita. Kalau Anda melihat serbuan laron di sekitar rumah, itu bukan cuma gangguan sesaat, itu adalah sebuah pertanda yang sangat jelas. Ini ngasih tahu Anda dua hal. Pertama, ada koloni rayap yang aktif dan letaknya gak jauh dari situ. Kedua, dan ini yang lebih bikin khawatir, koloni itu udah dewasa dan mapan, umurnya setidaknya udah 1–2 tahun. Artinya, bisa jadi tanpa kita sadari, udah ada kerusakan tersembunyi yang terjadi di dalam rumah kita selama bertahun-tahun. Setelah kita telusuri siklus hidup mereka yang rumit ini, pertanyaan yang tersisa adalah, gimana kita harus memandang makhluk ini? Apakah mereka murni hama perusak, atau ada sisi lain dari cerita mereka? Jawabannya, seperti banyak hal di alam ternyata nggak hitam putih. Rayap punya peran ganda yang sangat fundamental di planet kita. Di satu sisi, di habitat aslinya di hutan, rayap adalah pahlawan ekologis. Mereka itu salah satu pengurai paling efisien di bumi. Dengan makan kayu-kayu mati, mereka mengembalikan nutrisi penting kembali ke tanah yang menyuburkan seluruh ekosistem. Mereka juga jadi sumber makanan penting bagi banyak hewan lain. Tapi, ketika mereka menyeberang ke dunia manusia, peran mereka berubah total.
Perilaku yang sama yang berguna di hutan jadi sangat merusak ketika diterapkan pada kusen, pintu, dan atap rumah kita. Mereka berubah jadi musuh ekonomi yang menyebabkan kerugian triliunan rupiah setiap tahunnya. Dan kita kembali ke titik awal. Dari ribuan laron dalam satu serbuan, dari jutaan telur yang diletakkan oleh satu ratu, pada akhirnya cuma butuh satu pasangan yang beruntung untuk menemukan celah di pondasi rumah Anda dan memulai sebuah kerajaan baru yang tak terlihat di dalam dinding. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah mereka akan mencoba mendirikan kerajaan baru, tapi apakah rumah Anda siap saat momen itu tiba? Terima kasih telah menyimak.